membutuhkan banyak pengorbanan dan perjuangan kita. Kita sering sampaikan apa yang kita lihat saat ini. Jika kita merasakan bahwa umat ini tidak baik-baik saja, Indonesia tidak baik-baik saja, itu adalah cerminan in'ikas dari juhud kita. Berarti memang ada hal yang belum maksimal. Masing-masing kita punya kompetensi, punya kemampuan, tapi selama ini mungkin belum maksimal, belum kita lipat gandakan kemampuan dan potensi itu, sehingga hasil dari dakwah dan perjuangan ini belum terlihat dengan nyata, dengan baik. Nah, karena itulah maka kali ini kita ingin mencoba mengkaji apa hal yang bisa menyemangati dan memotivasi kita agar kita menjadi muslim yang lebih produktif, menjadi muslim yang lebih aktif, sehingga hasil dari produktivitas amal dan dakwah kita ini memberikan pengaruh yang positif bagi kehidupan keumatan dan kebangsaan. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Al-Imam Al-Asfihani di dalam kitab Ad-Dari'ah ila Makarim Syariah, beliau menyebutkan ada 4 hal yang perlu kita perhatikan untuk mengecut dan melecut semangat dan potensi kita agar bisa lebih maksimal dalam berdakwah, dalam berjuang dan berdakwah, termasuk dalam memperbaiki keadaan Indonesia, keadaan umat. Tentu dimulai dari keadaan keluarga kita, keadaan masyarakat kita, dan kita berharap dengan istiqrar, kebaikan yang kita bangun dalam lingkungan terkecil keluarga kita, masyarakat kita, maka itu terus membimbing sehingga membuahkan kebaikan bagi kehidupan umat dan bangsa. Yang pertama, dan ini sebagai evaluasi kita semuanya, adalah ma'rifatul ma'ruf, yaitu ma'rifatullah. Bagaimana kita bangun, kita perkuat dalam mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, kokoh dan tidaknya seseorang dalam menghadapi ujian itu sangat terpengaruh pada persepsinya terhadap Allah, sangat terpengaruh pada pengenalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jauh dan dekatnya seorang hamba kepada Allah itu juga akan sangat berpengaruh pada kehidupannya, pada produktivitas amal. Makanya ma'asyiral muslimin hafizakumullah, kita harus jujur mengakui jika selama ini kita belum maksimal dalam memproduksi amal, jika kita belum maksimal dalam berdakwah, jika kita belum maksimal dalam melakukan kebaikan dan perbaikan, jika kita belum maksimal dalam memberikan andil dan kontribusi dakwah kita untuk kebaikan umat dan bangsa, itu tidak bisa tidak diantaranya ada korelasi dan hubungan kuat karena kurang dekatnya kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kurang kuatnya iman kita. Makanya apa yang kita lihat di Gaza itu adalah gambar nyata manusia-manusia hamba-hamba Allah yang kuat hubungannya dengan Allah, kuat silatnya. Makanya Bapak Ibu, dulu kita sering mendengar dan bahkan kita sering ketemu dengan masyayikh Gaza, termasuk yang kemarin syahid. Ada seorang syekh yang biasa keliling di wilayah-wilayah Indonesia mengajarkan menghafal Al-Quran metode Gaza. Oke Bapak Ibu, silakan bisa lihat di Google. Beliau sering keliling mengajarkan menghafal Al-Quran metode Gaza. Beliau cerita bahwa di antara fenomena positif menarik di Gaza meskipun di blokade belasan tahun adalah penduduknya yang dihuni hampir 2 juta lebih penduduk, yang oleh banyak pengamat jurnalis mereka mengatakan ada Gaza adalah akbar sijn fil alam, dia adalah penjara terbesar di dunia. Kenapa? Karena di blokade. Makanya listrik yang terbatas, mereka hanya bisa menikmati listrik 8 jam dalam saja. Dan sekarang diputus agar listrik bahkan pemerintah terakhir Zionis Israel melarang masuknya bantuan bahan bakar dan apapun yang berbau bahan bakar minyak dan yang seterusnya. Sehingga Bapak Ibu dapat share dari berbagai macam media. Sekarang banyak rumah sakit kalau malam itu tidak bisa bekerja. Kalau ada yang darurat, ada yang dokter yang mengoperasi pasien yang luka itu dengan sorot lampu handphone. Kenapa? Karena listrik tidak ada. Apa yang kita lihat mereka menjadi orang yang sungguh itu diadakan Syekh ini rahimahullah. Kita doakan karena beliau kemarin pulang sebelum tanggal 7 Oktober itu dalam rangka mengunjungi istri dan anak-anak, dan kemudian masih ada rencana untuk datang lagi ke Indonesia ke Aceh, ke beberapa wilayah mengajarkan menghafal Al-Quran ke Gaza. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan rumah beliau termasuk yang dibawa oleh saya dan beliau bersama dengan belasan anggota keluarga istri anak-anaknya menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Beliau menceritakan bagaimana dalam setiap tahun Gaza ini melahirkan tufal dan jumlahnya ribuan. Jumlahnya bukan lagi puluhan ribuan. Sehingga anak-anak kecil di sana itu biasa menghafal Al-Quran, itu biasa. Dan Bapak Ibu sekalian, ya, bukan hanya itu, suasana rohani itu dahsyat luar biasa. Saya dapat cerita, ya, kita belum punya kesempatan untuk datang ke sana, tapi ada beberapa saudara kita yang sempat masuk ke Gaza dulu pada saat masih aman melalui Rafah dari Mesir. Mereka cerita, begitu mereka masuk kota Gaza, mereka merasakan suasana spiritual yang berbeda dengan masuk ke kota yang keakrabannya spiritual luar biasa, ramah-ramahan mereka itu mereka merasakan seperti diceritakan oleh orang-orang yang pernah datang ke sana. Jadi luar biasa. Nah, ini tidak lain antaranya karena begitu kuatnya hubungan dengan kita. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menjamin, wa may yu'min billahi yahdi qalbahu. Barang siapa yang sungguh-sungguh beriman kepada Allah, jujur imannya kepada Allah, kuat imannya kepada Allah, maka pasti yahdi qalbahu. Allah pasti akan menunjukkan hatinya, menunjukkan kepada jalan yang benar, menunjukkan hatinya sehingga ia dapat menyikapi dalam kondisi apapun dengan sikap yang benar. Jika di dalam kondisi diberikan banyak kenikmatan, urusannya mudah, sehat walafiat, dia sikapi dengan syukur. Tapi jika kemudian dia dalam kondisi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesulitan, sakit atau musibah, termasuk seperti yang kita saksikan sekarang ini, penderitaan yang luar biasa, ya, penyerangan dibom secara brutal oleh Israel, mereka sadarnya luar biasa. Kan sudah beberapa kali disampaikan agar mereka meninggalkan Gaza. Israel sudah mengancam agar mereka meninggalkan Gaza, agar mereka ini mudah untuk mengebom para pembunuh tersebut. Tetapi mereka tidak. Mereka tetap tinggal di tempat tinggal mereka. Mereka tetap tinggal di Gaza. Bersamanya saudara-saudara mereka berkeyakinan bahwa mereka tinggal di tempat kelahirannya dan karena itu mereka siap untuk melawan. Nah, inilah janji Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, makanya Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita bahwa orang-orang mukmin yang kuat imannya itu mengagumkan. Ajaban amru, inna amrahu kullahu khair. Semua urusannya itu baik. Walaysa dzalika dan itu tidak mungkin terjadi kecuali pada orang mukmin yang kuat iman. In asabat sabra syakar maka ada khairullah. Jika ia diuji oleh Allah dengan ujian kemudahan, ujian sehat walafiat, ujian menyenangkan, lalu ia sekali dengan syukur, maka itu baik baginya. Tapi sebaliknya, wa in asabatu dharra, dan jika diuji oleh Allah dengan kesusahan, kesulitan ekonomi, dengan berbagai macam hal yang tidak menyenangkan, musibah dan sejenisnya, lalu sabar, maka ada khairullah, maka itu baik baginya. Tapi mempraktekkan hal ini dalam kehidupan tidak mudah. Karena ada orang yang lulus ketika diuji dengan senang, pas giliran senang syukur, dan begitu diuji dengan sesuatu yang pahit belum bisa senang. Atau ada juga orang yang ketika diuji dalam kesusahan, diuji dengan kefakiran, diuji dengan kemiskinan, sabar, lurus dia. Tapi begitu diuji dengan kelaparan rezeki, diuji dengan kemudahan, diuji dengan sehat walafiat, dia tidak bisa bersyukur. Maka ini tidak benar. Maka Al-Imam Al-Asfihani mengatakan kunci pertama adalah ma'rifatullah, mengenal Allah dengan baik. Fafirru ilallah. Hendaknya seorang senantiasa lari kepada Allah dalam kondisi apa. Tadi sebelum saya kesini, saya dapat kiriman seorang dokter perempuan bekerja di rumah sakit. Dokter dan dokter perempuan dokter. Beliau baru saja syahid. Tapi sebelumnya beliau merekam dengan voice note yang disebarkan kepada seluruh saudara-saudara kita dan kemudian sampai ke kita. Beliau menyuarakan suara hati. Beliau heran dengan kondisi umat Islam di seluruh dunia. Banyak yang menarik di atas penderitaan saudara kita. Masih banyak yang kemudian menikmati dengan hiburan, menikmati dengan kenikmatan-kenikmatan yang lain. Bahkan ada sebagian negara mengundang artis ini, mengundang ini. Kemudian masih kira-kira, masih koyak-koyak, masih di tengah tangisan anak-anak kecil, orang-orang tua, kaum wanita, saudara-saudara yang biasa, membantu seperti itu, masih saja mereka masih bisa merasa bahagia. Dia bertanya,
Tapi beliau rahimahullah beliau mengatakan, tapi kami tidak pernah merasa seperti itu. Meskipun banyak dunia tidak mempedulikannya, meskipun kalian tidak pernah mempedulikan kami, kata beliau, tapi kami masih punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia mengatakan kami masih punya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal maula. Dan ini rekaman terakhir yang dikirim karena beliau sering posting voice note, dan kemudian ini adalah voice note terakhir yang dikirim setelah itu kemudian beliau terkenal bersama dengan keluarganya di rumahnya, dan kemudian insyaallah beliau syahid bersama dengan syahid rahimahullah. Jadi ma'asyarul ini adalah pelajaran luar biasa. Banyak pelajaran yang Allah hadirkan dengan tragedi ini. Makanya sering kita sampaikan, apa yang terjadi di Gaza ini adalah menguji keimanan kita, menguji kejujuran kita, menguji keberpihakan kita. Walaqad fatana alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Jadi segera kita semuanya harus mengambil pelajaran penting dari muslim. Tapi satu hal tadi adalah begitu kok. Maka ungkapan ini mengingatkan kepada kita tentang apa yang diungkapkan para anbiya Allah besar. Kalau nggak salah dulu di majelis Al-Quran kali ini pernah nggak kita angkat satu tema, yaitu bina istiqomah, bina istiqomah, membangun kepercayaan terhadap pertolongan Allah. Selalu optimis dalam kondisi apapun, bahkan dalam kondisi terjepit sekalipun selalu optimis terhadap pertolongan Allah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertolongan Allah akan datang pada saatnya. Dan itu kemudian kalau Bapak Ibu saudara saya masih ingat waktu itu kita sampaikan kisah tentang Nabi Musa. Pada saat melihat masyarakat dan penduduknya atau kaumnya yang mengikutinya semuanya pesimis. Karena ketika mereka lari bersama dengan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun, dan kemudian akhirnya terhenti karena di depannya sudah ada laut, di belakang Fir'aun dengan tentaranya, dengan seluruh kekuatannya terus menghampirinya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ceritakan, "Falamma tara al-jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun." Kemudian ashabu Musa mengatakan, "Inna lamudrakun." Lamudrakun ay lamudrakun. Kita akan binasa. Kita akan mati semua. Kenapa? Mau lari kemana? Dalam kondisi di saat kaumnya pesimis, di saat masyarakat pesimis, tampillah Nabi Musa dengan ungkapannya, qala kalla, sekali-kali tidak, inna ma'iya rabbi sayahdin, sesungguhnya bersama Allah yang akan menunjukkan jalan. Yang dalam bahasa orang Jawa, pangeran buatan saya, Allah tidak akan tidur. Termasuk apa yang kita saksikan di Gaza, Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar tidak tidur. Dan sampai hari ini juga banyak baca, banyak lihat video-video yang dikirim oleh para pejuang bagaimana mereka mendapatkan pertolongan Allah, kemenangan-kemenangan dalam kontak senjata bersama dengan militer atau dengan Israel. Dan bagaimana sampai hari ini pun mereka begitu kokoh dan kuat menghadapinya, padahal persenjataan Israel luar biasa. Karena mereka yakin bahwa ada Allah. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Termasuk ungkapan Dr. Tabibah di Mustasfa yang mengatakan, biarkan Anda tidak pernah peduli dengan kami, tapi kami masih punya Allah. Allah hasbunallah wa ni'mal wakil. Ma'asyarul muslimin habiballah. Tidak mungkin seseorang mampu seperti itu kalau tidak memiliki kekuatan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'rifatullah, ma'rifatul ma'bud, kekuatan hubungan dengan Allah, mengenal Allah dengan baik. Inilah yang kemudian menjadikan seseorang optimis menghadapi berbagai macam perubahan. Menjadikan seseorang kemudian selalu optimis melihat berbagai macam kondisi. Dalam bacaan sebagian orang apa yang terjadi ini, tentu kita semuanya sedih. Tapi ada pelajaran-pelajaran penting. Sekarang seluruh hati umat manusia perhatian dengan qadhiyatul Quds wa Filistin. Qadhiyat Filistin wa Aqsa. Pada saat sebagian mereka pada lupa, tapi dengan adanya tragedi ini, manusia kemudian jadi ingat bahwa ada saudaranya yang sana. Ada Masjid Aqsa yang masih dijaga oleh Israel. Ada Palestina, bangsa yang dulu punya jasa besar menyemangati dunia untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. Maka dalam banyak referensi sejarah catat bahwa kita punya hutang sejarah. Bayangkan sebelum Indonesia merdeka, September 1944 belum merdeka, pada saat Jepang melalui Perdana Menterinya mengumumkan akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia karena saat itu kita masih dijajah oleh Jepang.
pada saat itu seorang mufti Palestina, Syekh Muhammad Amin Al-Husaini, yang waktu itu Palestina juga tidak baik-baik saja. Tetapi karena beliau rahimahullah merasakan ada ikatan akidah dengan kaum muslimin di Indonesia saat ini yang sedang dijajah, maka beliau waktu itu ada di Jerman, di Berlin. Beliau mengajak melalui radio dengan bahasa Arab, diterjemahkan dalam berbagai bahasa, mengajak dunia dan menyemangati negara-negara muslim di Timur Tengah untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. Dan bahkan kemudian setelah ditemukan merdeka, beliau juga mengajak Mesir. Kemudian Mesir tercatat sebagai negara kedua yang mengakui kemerdekaan setelah itu Yusuf. Jadi ini adalah bukan sejarah. Dan ini mereka merasa ada ikat. Karena itu disinilah kenapa kemudian kita harus memberikan atensi. Dan sekarang dunia, dan pada saat yang sama dunia juga kemudian faham inilah watak asli Zionis Israel. Inilah karakter asli. Dan inilah dunia semuanya kemudian jadi terbelah. Negara yang atau Israel yang dieluruhkan sebagai memiliki kekuatan senjata yang hebat, ternyata di mata dunia saat itu 7 Oktober itu menjadi al-afun junud fil alam, tentaranya jadi tentara terlemah di dunia. Dan itu tentu menjadi pelajaran penting karena itu tidak ada gunanya menjalin hubungan normalisasi hubungan dengan bangsa Zionis. Makanya sekarang mulai berikut kembali beberapa negara telah tarik besarnya, kemudian beberapa negara yang sudah melakukan pembicaraan awal untuk normalisasi diputus lagi. Dan ini adalah bagian dari hikmah. Karena dunia masyarakat yang sudah terbelah dan tahu tidak ada manfaat gunanya. Mereka yang tidak menghargai kemerdekaan bangsa, tidak menghargai manusia, karena apa yang terjadi ini adalah sebuah genosida dan itu sudah diungkapkan secara resmi melalui mulut sekian detik ikan datang kepada bahasa Prophet yang mengatakan apa yang dia saksikan sudah mengarah kepada genosida. Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu di sini penting menjadi evaluasi kita bahwa ketika seorang tidak maksimal dalam produktivitas amal, ketika seorang tidak maksimal dalam produktivitas dakwah, tidak maksimal dalam memberikan atau dalam kontribusi adil dalam berjuang, itu diantaranya evaluasi kita adalah karena tidak maksimal dalam ma'rifat Allah, kurang maksimal dalam mengajar imannya. Dan istilah penting bagaimana kita melalui majelis ini dan seterusnya kita berusaha dan belajar dari apa yang terjadi sekarang. Kita contoh bagaimana kita terus tidak berkeputusan selalu menguatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena inilah kunci yang akan membawa kepada pelipat gandaan memberikan andil dan kontribusi dalam memberikan pengaruh yang positif bagi kebaikan umat dan termasuk kebaikan bangsa. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat yang jelas sekali dan dalam banyak ayatnya diingatkan bahwa kuatul iman, ma'rifatullah, ma'rifat hakikiyah, sidqul iman ini menjadi kunci utama yang bisa menjadikan seorang menjadi muslim yang produktif, kreatif, inovatif dan mampu memberikan sumbangsi yang lebih maksimal untuk kebaikan umat dan bangsa. Maka muslimin hadirullah, maka para ulama tafsir ketika menafsirkan ayat wa may yu'min billahi qalban banyak sekali. Ya, qalban itu bisa dimaknai inilah yang kemudian membuat orang kemudian semangat untuk mengikuti sunnah. Ya, qalban Allah akan tunjukkan siapa yang beriman kepada Tuhan. Allah memberikan jalan sehingga dia hidupnya menghadapi kondisi apapun dengan tenang, sabar, aman. Wa may yu'min billahi qalban, dia selalu berprasangka baik kepada Allah, husnudzon dalam Allah apapun yang dihadapi. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan dalam hadis, ana 'inda dzanni 'abdi wa ana ma'ahu idza dzakara. Aku kata Allah tergantung prasangka hamba-Ku. Wa ana ma'ahu idza dzakara. Dan aku akan selalu bersama hamba-Ku jika hamba selalu mengingat. Akan sini penting ma'rifah. Yang kedua, ma'asyiral muslimin hadirullah. Al-Imam Al-Sufyani mengatakan hal kedua yang penting untuk melanjutkan semangat dan kontribusi dakwah kita adalah ma'rifatul thariq, yaitu mengenal dengan baik tentang jalan yang kita tempuh. Bapak Ibu saudara sekalian yang hadirullah, adanya fenomena futur, loyo, gak semangat dalam berdakwah, gak semangat dalam berjuang, gak semangat dalam memberikan andil kontribusi dakwah. Itu diantaranya karena tidak paham dengan benar tentang jalan yang kita tempuh. Sebagian orang melihat jalan dakwah itu jalan yang rentan masalah, maka kemudian dia tidak masalah. Sebagian orang melihat bahwa jalan dakwah ini jalan yang tidak nyaman, makanya kemudian ditinggalkan karena tidak nyaman. Ada sebagian lagi mengatakan
Tariq dakwah itu tawil, panjang. Sehingga kemudian muncul mesin. Apa iya kita bisa benar? Apa iya kita bisa memperbaiki keadaan bangsa ini? Apa iya kita bisa memperbaiki umat? Sehingga muncul apa pesimisme, tidak percaya diri dan seterusnya. Irlam kita harus tahu bahwa jalan dakwah ini benar. Jalan ini adalah jalan yang sangat susah, berliku. Jalan yang panjang, betul. Dan tidak masalah panjang. Sampai kapan? Allah. Dan itu tidak penting kita sampai kapan. Yang Allah Subhanahu Wa Taala minta kepada kita. Dan Nabi SAW semangat umat kita sebutnya adalah bagaimana kita memaksimalkan potensi kita dan kemudian memberikan aktif. Wama alaih dan bala tidak ada kewajiban kecuali menyampaikan kepada Allah. Urusan kapan berhasilnya itu bukan urusan, itu urusan Allah. Kadang-kadang banyak orang yang kemudian ini sudah sekian tahun baru mulai tahun kok nggak berhasil? Pertanyaannya sudah kami maksimal. Urusan kapan kita dapat melihat buah hasil dari kerja itu yang diminta dari kita. Wa qul bekerja, wa qul berbuat, beramal, berdakwah dengan apapun yang kita miliki, profesi apapun yang kita miliki, kesibukan apapun, hendaknya semuanya bermuara untuk meningkatkan produktivitas kita. Wa qul bahasa yang Allah adalah wa rasulullah nanti Allah akan melihat, Rasul juga akan melihat, orang-orang beriman juga akan melihat. Pada akhirnya akan dapat apresiasi dari masyarakat, dapat dukungan. Itu tentu penting untuk dilihat, untuk dipertimbangkan. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana bekerja. Karena itu kita harus tahu bahwa jangankan kita menjadi aktivis dakwah, di mujarrad iman kita harus paham bahwa thariqul iman, jalan keimanan itu begitu kita sudah memperbaharkan diri menjadi orang beriman, maka pada saat itu kita harus siap dengan ujian. Ahasiban ayyukum wa yaqulu amanu wa yaftarun. Apakah manusia dibiarkan mengatakan aman? Apakah mereka mengira mereka dibiarkan mengatakan aman bahwa dari sementara mereka tidak diuji? Itu tidak benar. Karena iman thariqul iman, jalan keimanan ini, wa thariqul dakwah, juga jalan dakwah, laisa mafrushan bis-suhul wal 'udul. Dia bukan jalan yang dipenuhi dengan bunga-bunga dan warna, tapi dia jalan yang terjal, jalan yang berliku, jalan yang capek. Makanya ada seorang ulama dai rahimahullah merasakan, termasuk juga disampaikan oleh Syekh Ahmad Yasin, mencetus difawal berjuang Palestina rahimahullah. Ulama mengatakan bahwa siapa yang mendedikasikan diri untuk dakwah, untuk semangat berdakwah, mendedikasikan dirinya untuk aktif al-amal bil Islam, Islam ummah, memperbaiki umat, berjuang untuk Allah Subhanahu wa taala, maka saya pun ta'ala, maka dia harus tahu bahwa jalan yang dia tempuh ketika mendedikasikan dirinya untuk menjadi dai, menjadi aktivis dakwah, menjadi pejuang dakwah, maka itu dia harus tahu bahwa jalan yang seperti ini pasti akan membuatnya capek, membuat capek. Jadi jalan ini bukan jalan yang nyaman, pasti akan capek, mut'abah. Tapi ya'ishu 'aziman wa yamutu 'adim. Tapi orang yang seperti ini dia akan hidup menjadi manusia yang agung, manusia yang besar, dan kemudian kalau dia mati menjadi manusia yang besar, manusia yang agung. Bapak Ibu sekalian, makanya Syekh Ahmad Yasin yang mencetak ini Bapak Ibu, yang Bapak lihat apa? Akhirnya waktu itu kita masih hidup, apakah orang yang gagah ini? Dia sudah tua. Syekh Ahmad Yasin yang pencetus intifada, dia sudah tua, kemudian cacat, duduk di kursi roda. Suaranya kalau dia masih tidak bisa lihat, di lobby masih ada beberapa rekaman. Ketika dia berpidato, itu suaranya begitu terdengar jelas. Tapi dia sangat ditakuti oleh Israel. Makanya Israel sudah melakukan berbagai macam percobaan pembunuhan dia, berbagai macam cara untuk membunuh. Sampai kemudian terakhir berhasil, maka beliau syahid ketika keluar subuh mau menuju masjid, dan senjata Israel sampai perlu mengerahkan helikopter, mengerahkan. Jadi bukan cukup dengan satu orang disuruh menembak, kerahkan kekuatan dalam jumlah besar untuk membibitnya, sampai kemudian menuju syahidnya hingga ditemani oleh putranya pergi ke masjid waktu subuh. Bayangkan, cacat, sudah tua, tak bisa lagi.
Beliau harusnya. Jadi beliau mengatakan luar biasa sekarang. Itulah yang kemudian menyemangati para pejuang Palestina untuk meraih kemerdekaan. Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka mengingatkan kita kepada para pejuang-pejuang kita dulu, pahlawan-pahlawan kita dulu. Pada saat dijajah, mereka mengatur strategi untuk menyerang musuhnya, menyerang penjajah. Bisa kapan saja. Bahwa tanggal 7 Oktober mereka menyerang pada waktu subuh dan luar biasa, tidak tercium rencana itu. Itu adalah bagian dari cara mereka berjuang untuk meraih kemerdekaan. Maka jangan dibaca hanya pada hari saja. Ingat penjajahan yang terjadi, yang menjajah negeri Israel, negeri Palestina yang dilakukan Israel. Jadi melihatnya mereka. Karena mohon maaf, ingat masih ada sebagian saudara kita yang mengatakan saya sendiri, karena dia yang memulai. Hamas berjuang yang memulai dengan lupa. Ini tidak bisa lepas dari keadaan secara utuh. Dan itu suasananya seperti pada saat kita dulu jajah. Memang kita semuanya generasi yang tidak mengambil sebagai bapak-bapak kita ada yang para pejuang-pejuang kita makanya al-harbu khid'ah, perang itu ada seperti ini. Mereka berada dalam suasana terjadi dan Palestina adalah putusan yang diundang oleh Presiden Soekarno untuk ikut dalam Kongres Asia Afrika di Bandung tahun 55 dan sampai hari ini dia menjadi satu-satunya negara yang belum merdeka pada saat negara-negara besar yang lain yang dulu masih tidak sedang. Jadi apa yang mereka lakukan adalah berjuang untuk meraih kemerdekaan. Maka dikatakan siapa yang mendedikasikan dirinya untuk menjadi aktivis dakwah, menjadi pejuang Islam, menjadi orang-orang yang semangat melakukan kebaikan-perbaikan, hammuhu al-ummah wal watan, yang ada di benaknya adalah kebaikan umat, kebaikan bangsa dan negara, maka orang yang seperti itu harus siap muta'adan untuk menjadi orang yang capek itulah mengorbankan waktunya. Kadang-kadang harus ngawal masalah waktunya, capek itulah. Nanti orang yang seperti itu ya'ishu 'aziman wa yamutu 'aziman. Dia akan hidup menjadi orang yang besar, orang agung, dan mati dalam keadaan besar. Akan banyak orang yang merasa kaya. Tapi sebaliknya, siapa yang tidak pernah mendedikasikan dirinya untuk itu, merasa sudah cukup untuk dirinya, tidak pernah berpikir untuk mereka. Seperti ada sebagian saudara kita diajak bicara tentang qadhiyah Palestina, Al-Aqsa seperti ini, ada yang cuek. Bukan tidak ada urusan dengan kita. Bahkan masalah di dalam negeri masih banyak. Ngapain kita ngurusi mereka? Ngapain kita kemudian bicara tentang Palestina? Ngapain kita bicara tentang itu kan ada perang antara orang Arab dan Israel. Jauh. Kita ingatkan kepada saudara kita seperti itu. Malamnya ketika Muslim Palestina yang diriwayatkan Al-Hakim dan Muslim. Karena siapa yang tidak peduli dengan urusan saudara yang sesama Muslim, maka bahaya sekali. Kata Nabi dia tidak termasuk golongan orang Islam. Di mana ada ayat yang dalam buku Nabi? Sesungguhnya orang beriman adalah seseorang yang mengenal Allah tidak membatasi teritorial, pemegang paspor apa, warga negara iman dan tujuan dimanapun selama mereka beriman adalah seseorang. Di mana kita dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Muslim dan yang lainnya, masalah mukminin fi tawakkul wa tarahumih kama tadil jasad wahid idza syaka min mu'adh tada'a lahu sa'il jasad bisahih wa kullu. Perubahan orang beriman dalam kasih sayang seperti tubuh yang sakit. Di mana tubuh yang sakit? Yang harusnya ketika satu anggota tubuh sakit, merasakan sakit, yang lain ikut sakit, sehingga nggak bisa berminyak, begadang, dan kemudian merasakan demam. Ini sakit yang terjadi di Gaza maksudnya bukan hanya mereka sakit, tapi nyawa mereka terancam. Bahkan sekarang sudah sampai angka lebih dari 10.000 dan 1,4 juta pengungsi. Pengungsi itu maksudnya mereka sudah tidak bisa meninggali rumah mereka, sehingga harus hidup di sekolah-sekolah bilik. Kemarin sekolah bilik tidak ada maksudnya, atau berlindung di rumah sakit. Ternyata rumah sakit itu juga tidak ada. Dan 70% atau 55% rata-rata anak-anak. Jadi bukan lagi mereka perlu sakit, tapi mereka benar-benar sudah ada. Di mana kita dengan hati? Maka kita harus ingatkan saudara-saudara kita bahwa ini adalah wajiban agama. Oleh karena itu kita harus paham, jangankan menjadi pejuang, sekedar kita beriman, kita harus siap menghadapi ini. Ahasibun nas ayyuhum Quran wa la tafakkaru alladhina min qablihim fala ya'lamu sadaqallahu alaihi. Oke Bapak, saudara sekalian, pernah ingat tragedi Bosnia dari sebelumnya yang dibantai oleh Serbia? Waktu itu saya masih kuliah di Solo. Tapi sekarang jejak-jejaknya mungkin masih ada, bisa dilihat. Pada saat itu, saudara-saudara kita Muslim Albania bisa lihat anak-anak mudanya biasa pakai kalung salib Muslim.
yang perempuan muslim itu sudah biasa. Dan ini diceritakan oleh wartawan sendiri. Dia menceritakan sebelum diserang oleh Serbia Bosnia itu, dan setelah terjadi perang Serbia melawan Bosnia itu, dan akhirnya ketika kemudian presiden pertamanya Alexander Vučić mendapatkan penghargaan King Faisal Award, semacam Nobel yang diberikan oleh Saudi oleh Raja Faisal Hussein. Jadi dia cerita pada saat itu kami biasa melihat mereka berjumpa pantai seperti umumnya orang perempuannya juga tidak ada yang pakai jilbab. Kemudian anak-anak mudanya itu biasa pakai sarung muslim, jadi kehidupan udah mungkin ada istilah Islam itu. Tapi dalam kondisi seperti itu saja Islamnya mereka diserang oleh Serbia dan kemudian terjadi pembantaian, bahkan ditemukan kuburan masal, dan kemudian sudah berhasil, akhirnya berhasil presidennya itu dibawa ke mahkamah internasional kejahatan perang. Makanya sekarang ini kan banyak negara mengusulkan, termasuk MUI mengusulkan dengan presiden Perdana Menteri Israel ini kita nyawa itu dibawa ke mahkamah internasional karena apa yang dilakukan sekarang ini adalah sudah masuk ke dalam kategori kejahatan perang karena aturan perang sudah dilanggar. Bahkan terakhir menunjukkan mereka menggunakan bom fosfor yang termasuk perang. Nah, itu dalam kondisi seperti itu. Akhirnya justru karena ada tragedi itu kemudian muncullah khilaf Islamiyah, kesadaran mereka. Kalau kami dengan kondisi Islam seperti ini diserang, bagaimana dengan pada saat kami jadi orang beriman? Tapi justru tragedi itu menjadikan mereka sadar. Akhirnya balik kemudian kembali kepada Islam dan kemudian semakin Islam. Dan muncullah kita kembali pada Al-Quran, anak-anak muda bersemangat dan tidak berhasil dalam jihad mereka melawan Serbia, berhasilnya tidak beriman. Wa ma naqulu illa ayyu'minu billahi ta'ala. Tidaklah mereka dendam kecuali karena beriman kepada Allah. Oleh karena itu kita harus paham jalan ini adalah qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basirah ana wa man ittaba'ani. Jalan yang terjal, jalan dakwah itu jalan yang susah, jalan yang paling terpenuhi. Karena itu kita harus siap apapun yang terjadi, dan karena itu kita harus senantiasa menguatkan diri kita dan potensi kita untuk memaksimalkan peran dan andil serta kontribusi kita agar kita menjadi orang yang iman, jadi manusia besar, manusia agung. Kalaulah kemudian Allah kita menjadi orang yang mati di hadapan Allah dalam husnul khatimah dan menjadi manusia besar subhanahu. Terakhir sebelumnya terakhir ketiga Bapak Ibu sekalian, bahwa di antara yang bisa melecut dan memicu bagaimana motivasi seorang kemudian bisa maksimal dalam memberikan andil dan kontribusi dakwah, dan ini bisa kita belajar dari apa yang kita lihat di Gaza saat ini adalah tahsinul zat. Kata Imam Al-Asbahani, penting untuk selalu difahami dan kita terus semangat untuk meningkatkan bekal. Bahwa majelis ilmu seperti ini adalah majelis yang tidak boleh tinggal. Inilah yang harus terus kita semangat sekolah. Afakufuddin, membaca, menambah wawasan. Karena fadil syai' la yu'ti, kata orang-orang. Ada pepatah fadil syai' la yu'ti. Kalau kita tidak punya sesuatu, tidak punya bekal, tidak punya modal, bagaimana kemudian kita akan bisa memberi? Yang menyemangati seorang untuk produktif dalam beramal itu diantaranya karena tasawuf, proses, karena ilmu, wawasan, pengetahuan yang benar, itulah yang kemudian menyemangatinya untuk kemudian semangat dalam dakwah, semangat akan buat tazawwud. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk tahsil zat wa tazawwud dan berbekal apapun terus dari kita. Tapi Allah jaga fa'inna khairaz zadi dan sesungguhnya bekal yang baik. Makanya para ulama salafus saleh mereka tidak pernah patah semangat dalam thalabul, patah semangat dalam tafakkur. Bahkan Al-Qur'an sendiri, Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengingatkan kepada kita, wa ma kana al-mu'minuna liyakunu kafir falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fi wa yudhi'u qawmahum idza raja'u ila al-'abd. Dalam kondisi jihad berkecamuk, Allah ingatkan, enggak apa-apa semua orang beriman itu kemudian semua pergi berjihad, lalu majelis-majelis ilmu kosong, bangku-bangku kuliah kosong, tempat-tempat ilmu kosong. Kalau ada nafar mikul di tempat ilmu kosong, kata Allah, kalaulah ada di antara sekelompok dari mereka yang tetap konsisten istiqomah untuk yang tafakkur, memperdalamkan, supaya menjaga originalitas perjuangan. Karena orang dalam perjuangan itu kadang-kadang suka lupa, namanya manusia, kadang-kadang melenceng dari garis yang digariskan, yang sesuai dengan aturan. Maka orang-orang yang tafakkur ini tampil untuk meluruskan. Dia yang kemudian menasihat, mengarahkan mereka uji sehingga seseorang yang dalam berjuang ini terus sesuai dengan taksil masalah
menjaga original perjuangan. Makanya diudir kaumahu bila rajah. Selesai ilmu seperti ini, kita tidak boleh diam. Kita share, kita sampaikan kepada yang lain. Kita berikan peringatan masyarakat kita, bangsa kita. Bila rajah alaihim ta'alam yahdaru, sehingga masyarakat umat ini punya hadar. Apa yang kita saksikan ini harusnya tidak menjadikan umat ini hadar, punya kewaspadaan, tidak kewaspadaan, sehingga ke depan benar-benar semakin cerdas. Terakhir, Bapak Ibu sekalian, Allah adalah al-mujahadah. Oh ya, sebelumnya tadi yang ketiga kita lihat semangat salat bersama. Makanya Abdullah bin Mubarak pernah ditanya, ada riwayat Imam Hasan al-Basri, ada yang mengatakan ini terjadi pada Imam Hasan al-Basri, ada yang mengatakan Abdullah bin Mubarak pernah ditanya, ya Imam, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan ajalmu itu esok hari ajalmu, apa yang akan kau lakukan? Kalau kita yang ditanya seperti itu, barangkali saya akan perbanyak tahajud, saya akan perbanyak sholat, saya akan puasa, saya akan memperbanyak menghafalkan Quran. Masih terkadang sekali. Tapi apa jawaban Imam Hasan Basri? Beliau menjawab, kalau itu yang terjadi, aku juga aku akan gunakan waktu menjelang ajal tidak itu inilah pentingnya, karena ini kita kemudian memberikan motivasi seorang semangat. Makanya kita rahasiakan kenapa ayat pertama itu wahyu pertama itu adalah Rasulullah, bukan perintah sholat, bukan perintah puasa, tapi ikhram. Terakhir adalah al-mujahadah fil musuh. Karena ini adalah sekian di antara hal yang perlu kita pahami untuk menyemangati kita agar kita bisa meningkatkan kontribusi peran dan saham dakwah kita adalah bersungguh-sungguh untuk meraih kebaikan itu, bersungguh-sungguh dalam meraih hasil yang terbaik. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha la'alim. Kalau orang bersungguh-sungguh jalan Allah, maka Allah jadikan lanahdiyannahum subulana, pasti kami akan bukakan jalan. Jadi kalau sekarang kita belum baik-baik saja, itu berarti karena mujahadah kita. Kalau sekarang keadaan umat belum baik-baik saja, itu di antara evaluasinya karena umat itu belum maksimal dalam mujahadah. Kalau bangsa dan negara kita belum baik-baik saja, itu di antara karena kita sebagai anak bangsa belum mujahadah sungguh-sungguh dalam melakukan kebaikan untuk menyongsong bangsa dan negara kita. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha la'alim. Maka kita yakin sebuah ini pasti akan membuahkan hasil yang terbaik. Inilah kebaikan sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala membuahkan iman kita, membuahkan azab kita, menolong membantu kita untuk menjadi orang-orang yang dapat maksimal dalam beramal, dalam berdakwah, dalam memberikan peran dan kontribusi dalam beramal kita, sehingga kita jatuh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi orang-orang yang mendapatkan anugerah apresiasi langsung dari Allah, kemudian kebahagiaan dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Qul hadza wa astaghfirullah wa lakum wa qul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.